Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang penulisan karangan. Anggota kelompok kami yang pertama itu ada Amanda Putri Salimar, yang kedua ada Ferry Kurniawan, yang ketiga saya sendiri, Saiful Anwar, yang keempat ada Tenisul Lapidah. Pendahuluan. Ketika menulis suatu karangan, seringkali seseorang terhambat dalam penyelesaiannya. Hal ini bisa jadi dikarenakan hal yang dikarangnya tidak sesuai dengan minat penulis. Ada hal yang perlu diperhatikan agar karangan tidak terhambat, yaitu karangan yang akan dibuat adalah sesuatu yang dikuasai oleh penulis. Pemilihan topik yang telah dikuasai akan berperan penting pada kedalaman penggarapan topik yang akan ditulis. B. Topik, tema, dan judul karangan. Menurut Vinoja, 2009 217 sampai 221 topik merupakan pokok pembicaraan atau pokok pembahasan. Sedangkan tema berisi topik beserta tujuan, adapun judul yakni penjabaran dari topik. Keraf 1994 107 sampai 128. C. Pola susunan kerangka karangan. Menurut Vinoza, 2009-223, kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan yang berfungsi untuk mengatur hubungan antara gagasan tersebut. Dengan adanya kerangka karangan, setidaknya gagasan yang akan disampaikan dapat terdokumentasikan dengan baik, sehingga ketika dalam proses penulisan akan tetap konsisten terhadap ide dasar yang telah dibuat. Kerangka karangan berfungsi untuk menghindari satu pembahasan yang berulang-ulang. Menurut Danim 2010, 35 langkah dalam membuat kerangka karangan adalah menjabarkan turunan yang relevan dengan topik yang telah dibuat. Bentuknya subtopik-subtopik dari topik yang dibahas. Ada beberapa variasi penyusunan berdasarkan pada penempatan subtopik. Hal ini biasa disebut dengan pola kerangka karangan. Adapun pola kerangka karangan terdiri dari pola alamiah dan pola logis. Keraf 1994 103, Vinoza 2009 227. 1. Pola alamiah. Pola ini memiliki dua pola, yakni A. Pola urutan waktu. Urutan waktu berarti urutan karangan yang dilandaskan pada tahapan suatu peristiwa atau kejadian. Tahapan peristiwa ini identik dengan penanggalan. Contoh, topik perkembangan bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia pada masa penjajahan Belanda. 2. Bahasa Indonesia pada masa penjajahan Jepang. 3. Bahasa Indonesia pada masa Orde Baru. 4. Bahasa Indonesia pada masa Orde Lama. 5. Bahasa Indonesia pada masa kini. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda Putri Salimar. Terima kasih, Syaiful. Yang B, pola urutan ruang. Pola ini berlandaskan pada ruang yang telah terbagi dalam ruang tersendiri. Untuk ruang kecil adalah ruang pribadi, beranjak ke ruang keluarga, dan selanjutnya lingkungan tetangga, lingkungan RT, lingkungan RW, lingkungan kelurahan, lingkungan kecamatan, lingkungan kabupaten atau kota, lingkungan provinsi, dan sampai pada negara. Contoh, topik sosialisasi pemilu. Informasi pemilu Jawa. A. Fakta dan data rendahnya sosialisasi pemilu di Jawa. 1. Banyuwangi, 2. Jember, 3. Sumeneb. Yang B. Fakta dan data rendahnya sosialisasi pemilu di Jawa. 1. Jakarta, 2. Yogyakarta, 3. Surabaya. Yang kedua, pola logis. Pola logis merupakan pola yang terbentuk dari pikiran pengarang dengan meletakkan gagasan serta konsep berdasarkan efek yang ingin dicapainya. Dalam pola logis ini terdiri dari beberapa pola lain yang akan dijabarkan berikut ini. 1. Pola pertama adalah pola sebab akibat. Pola ini merupakan pola yang mengawali pembahasannya dengan sebab lalu disampaikan akibatnya. Begitupun sebaliknya, yakni akibat terlebih dahulu lalu disampaikan sebabnya. Contoh, topik dampak pemanasan global. 1. Penebangan liar. 2. Efek rumah kaca. 3. Polusi udara. Yang kedua, pola kedua adalah pola klimaks dan antiklimaks. Pola ini adalah pola yang mementingkan bagian penting dari suatu karangan. Jika bagian penting itu disampaikan di akhir, maka dinamakan klimaks. Sedangkan jika bagian penting itu berada di awal, maka disebut antiklimaks. Contoh, topik kemenangan timnas sepak bola Indonesia atas Malaysia. Yang pertama, timnas sepak bola kalah dengan bangga. Yang kedua, timnas sepak bola kalah pada laga tandang. Yang ketiga, timnas sepak bola menang pada laga tandang. Yang ketiga, pola ketiga adalah pola umum khusus.
Pola ini merupakan pola yang meletakkan topik yang lebih besar untuk kemudian menyampaikan topik-topik yang lebih kecil. Hal ini juga berlaku sebaliknya, yakni khusus dulu baru kemudian umum. Contoh, topik menulis. 1. Pengertian menulis. 2. Fungsi menulis. 3. Jenis tulisan. Yang A. Fiksi. 1. Cerpen. 2. Puisi. 3. Novel. Yang B. Non-fiksi. 1. Artikel. 2. Berita. 3. Opini. Dan yang keempat, teknik menulis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ferry. Ya, terima kasih Saudari Amanda. Kita lanjut ya teman-teman. Yang keempat, pola pemecahan masalah. Pola ini dimulai dengan masalah untuk kemudian disampaikan pemecahannya. Pola ini sering digunakan pada penulisan skripsi yang pada strukturnya memang berupa pemecahan masalah. Contohnya topik polemik bahasa alay. Bagian pertama bahasa alay merajalela. Pembahasan yang pada 1.1 bahasa dalam pesan singkat. Kemudian pembahasan 1.2 bahasa dalam jejaring sosial. Kemudian pembahasan 1.2.1 pembahasan alay di Twitter. Pembahasan 1.2.2 bahasa alay di Facebook. Bagian kedua, bahasa alay merusak bahasa Indonesia. Bagian ketiganya mengembalikan bahasa Indonesia yang baik, yang terbagi bagian 3.1 yaitu melakukan penyuluhan. Bagian 3.1.1 bahasa alay hanya untuk pergaulan. Bagian 3.1.2 bahasa alay tidak digunakan dalam forum resmi. Kemudian bagian 3.2 mencontohkan bahasa Indonesia yang baik. Dan yang terakhir bagian yang topik keempat yaitu bahasa alay dan bahasa Indonesia bergandengan. Nah, kita lanjut ke bagian materi yang D, yaitu tentang jenis-jenis karangan. Apa aja sih itu jenis-jenis karangan, teman-teman? Jenis karangan itu dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan karakteristiknya dan berdasarkan sifatnya. Kita akan membahas berdasarkan karakteristiknya nih, teman-teman. Berdasarkan karakteristiknya, jenis-jenis karangan terbagi menjadi tiga, yaitu karangan ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Menurut Spinoza tahun 2009 235. Ada pula yang secara sederhana membaginya menjadi dua, yaitu karangan fiksi dan karangan non fiksi. Nah, di samping ini kita sudah paparkan atau kita sudah tempelkan tabel pembedanya, di mana karangan ilmiah menurut sumbernya yaitu pengamatan serta faktual. Sedangkan karangan semi ilmiah sumbernya itu menurut pengamatan faktual, sedangkan karangan non ilmiah itu sumbernya non faktual atau rekaan. Kemudian pembeda selanjutnya yaitu menurut sifatnya. Karangan ilmiah itu sifatnya objektif, sedangkan karangan semi ilmiah itu sifatnya objektif serta subjektif, sedangkan karangan non ilmiah itu sifatnya subjektif saja. Nah, selanjutnya menurut pembeda yang ketiga yaitu menurut alurnya. Karangan ilmiah yaitu sistematis serta metodis. Karangan semi ilmiah itu alurnya sistematis, kronologis, serta kilas balik atau flashback. Sedangkan yang terakhir karangan non ilmiah itu alurnya bebas. Kemudian kita lanjut pembeda yang keempat antara karangan-karangan tersebut yaitu dari segi bahasanya, di mana karangan ilmiah itu bahasanya lebih denotatif, ragam buku, istilah khusus. Sedangkan karya semi ilmiah itu bahasanya denotatif, konotatif, semi formal. Sedangkan karya non ilmiah itu bahasanya denotatif atau konotatif, semi formal atau informal, istilah umum atau daerah. Yang terakhir, pembeda antara ketiga karangan tersebut yaitu dari segi bentuknya, di mana karangan ilmiah itu bentuknya argumentasi serta campuran. Sedangkan karya semi ilmiah itu bentuknya eksposisi, persuasi, deskripsi, serta campuran. Sedangkan karya non ilmiah itu
yaitu bentuknya narasi, deskripsi, serta campuran. Kita lanjut. Berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, karangan itu dibagi menjadi 5, teman-teman. Yang pertama ada karangan deskripsi. Apa sih itu deskripsi? Kata deskripsi berasal dari bahasa Inggris yang artinya description, yang jika merujuk pada kata kerjanya yaitu to describe, berarti melukiskan atau menguraikan. Dengan demikian, karangan deskripsi merupakan karangan yang berusaha menggambarkan benda, manusia, atau tempat tertentu. Dalam membuat karangan ini, hal yang perlu diperhatikan oleh kita adalah detail objek yang disampaikan harus tepat, sehingga mampu diterima oleh para pembaca. Dalam karya sastra, deskripsi ini sangat membantu sekali dalam menguatkan watak tokoh maupun menggambarkan latar tempat suatu cerita. Sedangkan dalam karya ilmiah deskripsi, berguna untuk memberikan analogi atau menyampaikan keadaan faktual suatu objek, seperti misalnya kemiskinan di Jakarta dapat dideskripsikan dengan rumah kumuh yang ada di pinggir sungai atau di bawah jalan layang. Nah, selanjutnya yaitu karangan narasi. Karangan narasi merupakan karangan yang menceritakan atau menyampaikan urutan peristiwa secara kronologis. Kata narasi diambil dari bahasa Inggris narration yang bermakna bercerita. Karangan ini biasanya digunakan dalam karya fiksi berupa cerita pendek maupun novel. Bahkan kini mulai tumbuh menjadi puisi yang bernarasi yang biasa disebut dengan puisi Forsyth. Untuk karya ilmiah, narasi digunakan dalam penulisan sejarah, misalnya dalam menceritakan detik-detik proklamasi kemerdekaan negara ini. Kemudian selanjutnya ada karangan eksposisi. Eksposisi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya exposition, yang berarti membuka atau memulai atau memulai. Jenis karangan ini merupakan jenis karangan yang menjelaskan suatu konsep, menerangkan cara atau menguraikan tentang sesuatu. Karangan eksposisi ini biasanya digunakan dalam menyampaikan konsep-konsep ilmiah, sehingga seringkali karangan jenis ini ada di dalam surat kabar yang cenderung dipenuhi hal-hal baru. Selain itu, karangan ini juga biasanya digunakan dalam buku-buku yang menyampaikan tips atau cara. Contohnya buku cara memasak sesuatu, gitu, cara memasak nasi goreng misalkan. Terus kemudian instalasi komputer, pengoperasian suatu program, atau dan lain-lain. Oke, untuk penjelasan tentang jenis-jenis karangan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Tanisul Afida. Silakan Saudara Tanisul. Baik, terima kasih Ferry. Lalu selanjutnya ada karangan argumentasi. Jenis karangan argumentasi adalah karangan yang berusaha meyakini pembaca tentang suatu gagasan atau pendapat dengan menyampaikan bukti contoh atau alasan lain yang tidak dapat dibantah. Kata argumentasi berasal dari bahasa Inggris to argue yang bermakna membuktikan atau menyampaikan suatu alasan. Karangan argumentasi sering terdapat pada rubrik opini di surat kabar maupun majalah. Selain itu terdapat pula pada rubrik editorial. Lalu yang kelima ada karangan persuasi. Kata persuasi berasal dari kata kerja dalam bahasa Inggris to persuade yang bermakna membujuk atau menyarankan. Karangan persuasi merupakan karangan yang berisi bujukan, rayuan, atau ajakan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Dalam karangan persuasi ini penting menyampaikan bukti yang faktual, sehingga pembaca dapat percaya terhadap gagasan yang disampaikan oleh penulis. Lalu ada contoh karangan dari deskripsi, Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah adalah objek wisata yang tepat bagi para keluarga. Di sana kita bisa melihat miniatur Indonesia secara lengkap, banyak sekali kebudayaan-kebudayaan menarik yang bisa kita jumpai seperti budaya Irian Jaya, Batak, Dayak, dan masih banyak lagi. Kita bisa berkeliling menikmati pemandangan di sekitar taman sekaligus belajar tentang Indonesia.
Selain memiliki kebudayaan yang lengkap, Taman Mini Indonesia Indah juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang cukup memadai, seperti WC umum, tempat berkumpul, dan lain-lain. Waktu yang paling tepat untuk mengunjungi tempat ini adalah ketika akhir pekan karena saat itulah banyak pengunjung yang datang. Selain itu, setiap akhir pekan juga biasanya diadakan sebuah pawai yang sangat meriah untuk menghibur para pengunjung. Oleh karena itu, Taman Mini Indonesia Indah adalah tempat berlibur yang paling menyenangkan bersama keluarga, karena selain berlibur, kita juga bisa belajar di sana. Lalu ada contoh karangan eksposisi, proses pembuatan tempe. Tempe merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang tidak asing di mata dunia. Tempe dibuat dengan memanfaatkan proses fermentasi pada biji kedelai. Bahan lain yang digunakan untuk pembuatan tempe yaitu Rhizopus oligosporus atau lebih dikenal sebagai ragi tempe. Fermentasi pada kedelai dengan bantuan ragi tempe inilah yang akan menghasilkan makanan tempe. Secara umum, proses pembuatan tempe dimulai dengan tahapan perebusan, pengupasan, perendaman, dan pengemasan. Pengasaman, pencucian, inokulasi dengan ragi, pembungkusan, dan fermentasi. Bungkus yang digunakan pada tahap pembungkusan biasanya daun pisang. Namun tidak jarang pembungkus tersebut diganti dengan plastik, daun waru, dan daun jati. Tahap fermentasi dapat dilakukan pada suhu 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius selama 18 sampai 36 jam. Proses pembuatan tempe relatif mudah, namun bukan berarti lolos dari kegagalan. Kegagalan dalam pembuatan tempe biasanya diakibatkan oleh suhu ruang yang kurang tepat, bahan kedelai yang kurang bagus, atau bahkan kualitas ragi dari tempe sendiri. Indonesia sekarang juga berusaha mengembangkan Rhizopus unggul untuk menghasilkan tempe yang lebih cepat, berkualitas, atau memperbaiki kandungan gizi tempe. Nah, oke nih teman-teman. Mungkin segitu aja materi pemaparan materi tugas kelompok kita yang berjudul penulisan karangan. Semoga dengan penjelasan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, isi materi, ataupun hal lain-lain, kami mohon kami menyatakan maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu saya dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.